Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu sehat. Yang sakit segera sembuh dari sakitnya, yang masih dalam keadaan susah segera berbahagia ya teman-teman. Terima kasih sekali untuk semua dukungannya. Terima kasih sekali untuk semua atensinya teman-teman. Masih dalam cerita yang sama, kali ini saya akan bercerita tentang sesuatu hal mistis di mana sosok ini selalu mencari kepalanya teman-teman. Mencari kepalanya karena dia ini meninggal tidak wajar. Jadi perlu saya garis bawahi bahwasanya yang bersangkutan ini adalah seorang sopir, dan itu terjadi di sebuah alat transportasi. Jadi kayak apa ya teman-teman, transportasi gitu. Untuk cerita saja, langsung saja kita ke ceritanya. Jadi perkenalkan, namanya ini Bapak Suroto. Jadi Bapak Suroto ini almarhum ini bekerja sebagai salah satu sopir di armada di sebuah kalau sebutnya itu kayak penyedia jasa transportasi teman-teman. Jadi transportasinya ini berupa truk. Jadi bongkar muat barang itu dengan menggunakan truk. Nah, Pak Suroto ini berdua sama satu kenek. Dia pegang mobil elep Mitsubishi elep. Nah, di sini Pak Suroto ini kerjanya ini bongkar pakan ternak teman-teman. Jadi muat pakan ternak. Di hari yang seperti biasanya ini berjalan dengan lancar. Cuman di hari naas itu Pak Suroto ini berpesan kepada keneknya, bilang begini, doh glindoh katanya gitu kan. Doh glindoh apa sih Pak? Kayaknya iki doh, aku nek nanti aku wis gak nyopir, kamu gantiin aja ya doh katanya gitu. Terus Lemas sampai nang di Pak, sampai mau kemana Pak? Aku mau istirahat doh, aku kayaknya bosen lah nyopir doh kata. Aku pengen istirahat wae lah, cari kerjaan yang lain. Juga kasihan bojoku nom tak tinggal terus katanya gitu. Nah, Klindo ini bilang gini, lah emang bosnya boleh ya Pak? Saya kan cuma kenek Pak, masa suruh nyopir? Ya aku nanti saya ngomong karo bosnya lah katanya gitu. Nah, di hari sebelum keberangkatan ini Pak Suroto ini bilang sama bosnya, bos, nanti seumpamanya saya nggak nyopir, biar ini batangannya dipegang sama Glindoh ya Pak katanya. Yang punya armada tuh bilang gini, lah emang Pak Glindoh Pak Suroto mau kemana sih Pak? Enggak ya Pak, kayaknya saya tuh udah ini Pak, wis kesel nyopir Pak, saya pengen istirahat. Terus yang punya armada ini bilang, lah kira-kira Glindoh bisa nggak kalau ngendel truknya? Oh bisa Pak, usaha udah lama kok Pak, udah 5 tahunan. Oke, enggak apa-apa Pak, nanti kalau Pak kapan-kapan mau berhenti ya Pak Suroto bilang aja, nanti biar batangannya dipegang sama Glindoh kata gitu. Nah, sore itu Pak Suroto ini bertugas untuk nganter pakan ternak ke Kudus teman-teman, ke Kudus. Pulangnya itu Pak Suroto ini berasa mobil ini ada masalah. Jadi kayak koplingnya itu dia nggak mau dioper gitu loh teman-teman.
Ini udah perjalanan pulang, akhirnya berhentilah Pak Suroto ini di ring road di daerah Kebak Keramat. Itu sebuah nama di tempat saya itu. Kejadian udah lama. Di suatu daerah di Kebak Keramat itu ada ring road. Dibukalah itu kap mobilnya teman-teman, kap mobil dibuka, maksudnya itu mau diperbaiki. Itu keadaan posisi udah malam. Pak Suroto ini telepon ke gudang minta untuk dikirimkan, memberitahu bahwasannya ini mobil masalah, mau dikirimkan untuk spare part gitu, karena nggak begitu jauh ya dari ini. Apa kalau nggak diderek gitu. Terus yang punya armada pun bilang, udah Pak diderek aja, udah deket situ. Oh enggak Pak, saya perbaiki dulu, nanti kalau misalnya nggak bisa baru derek kata gitu. Nah namanya apes teman-teman, namanya apes ini kan kita nggak tahu ya, namanya apes itu kita nggak tahu. Pas dibuka kapnya ini kan ini posisi udah mulai gelap ya. Di lalanya teman-teman ada truk fuso itu yang nyalip dari kiri, nabralah ke ininya truknya Pak Suroto ini. Brus gitu langsung, ini kapnya mobil ini langsung nimpa kepalanya Pak Suroto teman-teman. Jadi kepala Pak Suroto ini putus. Nah setelah itu akhirnya Pak Suroto ini meninggal di situ, akhirnya kasus dibawa ke Polres, terus akhirnya selesai, mobil ini dibawa pulang ke gudang. Nah disinilah mulai terjadi kejadian mistis teman-teman. Jadi ini kan mobil masih belum diapa-apain ya, masih ditaruh di gudang bagian belakang sama mobil Grand Max hitam sama L300, jadi berjejer gini mobilnya ini. Nah pada suatu hari ini sapam bekerja di gudang itu mendengar di gudang itu rame banget teman-teman, rame kayak orang itu loh mukulin besi, teng gitu. Dilihat ke sana itu kok nggak ada, di center gini kok nggak ada. Baliklah lagi tuh sapamnya ya, itu di hari pertama. Terus di hari ketiga itu kan biasanya keliling bawa senter, kelilingin luar kan, karena itu truknya banyak banget teman-teman. Itu ada orang teriak, woi kata gitu, woi Gus, Reneo Gus kata gitu. Mas sapamnya ini Gus Reneo Gus. Terus Mas Agus ini dikiranya ada truk yang baru pulang teman-teman. Terus bilang, oh yo kok tadi jeneng burikin masih di belakang ini kata gitu. Nah setelah itu Mas Agus ini kan ke depan nih teman-teman, ke depan. Terus ini nanya lah yang di depan, emang siapa tadi yang baru datang? Nggak ada truk datang. Ada orang manggil saya, nggak ada katanya. Nggak ada Gus, nggak ada. Agus ini udah mulai nggak tenang ya teman-teman, nggak tenang ini. Wah ini jangan-jangan almarhum Pak Suroto ini gitu. Nah terus teman-teman, Agus ini ketika giliran di malam berikutnya, ketika giliran di depan di belakang, dia tuh nggak berani dia sendiri, ngajaklah temennya yang namanya mati ini. Dia ngajak temennya, ayo 2 orang aja yuk ke belakangnya. Si Mas Mati ini bilang gini, jireh amat sih Gus,
enggak, ayo buruan. Akhirnya Mas Madi sama Agus ini ke belakang. Diberanikanlah mereka itu masuk ke gudang itu, teman-teman, ke dalam gudang kan biasanya dia kan kontrol di luar ya. Ke dalam gudang itu disenterin lah begini. Begitu senter itu kena ke ini, ke mobil itu, jadi mobil ini ngedem, teman-teman. Pas lampunya itu nyala gini, mati nyala, terus lari keluar dari gudang. Itu dia ngelihat itu ada sosok ini pegang kepalanya itu digantung gini. Langsung lah mereka tuh berdua pingsan di situ, pingsan sampai pagi ketemulah yang pekerjaan pada datang, dibangunkanlah mereka lalu bercerita bahwasanya Pak Agus bawa kepalanya datang ke sini gitu. Akhirnya selama seminggu nih Agus ini nggak mau kerja dulu, dia minta istirahat sama yang punya ekspedisi, diistirahatkan. Selama kelanjutan itu, teman-teman, itu gangguan itu ada aja, yang mesin nyala sendiri, yang ada orang nangis, ada orang manggil-manggil, woi tulungi kayak gitu. Karena situasi ini sudah tidak kondusif, maka yang punya ini manggillah saya ke sana, manggil, terus suruh biar tenang gitu loh, teman-teman, biar tenang, biar nyaman, biar yang kerja juga aman. Terus saya bilang sama yang punya, Mas, mohon maaf, ini sudah pernah belum di tempat meninggalnya ini disiram kembang ataupun di seserahan, saya bilang gitu. Yo dereng sih Mbak. Nah terus piye Mbak, gimana? Ayo Mas, kita sama-sama ke sana, kita bacain dulu. Jadi sebelum kembang itu disiram di tempatnya itu, saya bacain dulu teman-teman Yasin 3 kulhu, ayat kursi. Terus kembang ini saya bawa ke sana, ke lokasi kejadian itu. Nah sampai di situ saya melihat emang korin dari Pak Agus itu masih di situ, teman-teman. Korinnya itu nunduk sambil gini, kayak lehernya itu kayak tengok gitu. Mungkin dia nyari kepalanya mungkin ya. Nah akhirnya saya bacain doa, saya bilang yang ikut bersama Pak Agus, jasadnya, korinnya pulang ke alammu, alam kita sudah beda, jangan pernah mengganggu orang-orang di sekelilingnya. Tiba-tiba tuh teman-teman, kepala ini menyatu, sep gitu. Kepala yang tadinya putih ini menyatu di Pak Agus. Sini dua tuh banyak banget, teman-teman. Saya bilang gini, korin Pak Agus, kamu pulang ya, pulang ke alammu, karena jasadmu sudah tidak ada, wadahmu tidak ada, kembali ke alammu, jangan pernah mengganggu orang-orang di sekitarmu. Nangis itu teman-teman, dia mau nangis terus, dia minta diguyurkan kembangnya ini ke atas kepala dia. Saya juga merinding, sebelum merinding saya guyur mukanya itu jadi bersih, teman-teman, jadi bersih. Terus saya bilang ke Masnya, Mas bisa anterin nggak ke rumahnya sekarang? Kebetulan waktu itu udah mau ke 40 harian. 40 hari. Terus akhirnya di situ saya bilang sama anak istrinya bahwasanya korin Pak Agus sudah pulang, mohon didoakan semoga, dan saya minta baju yang terakhir dipakai itu dikuburkan besok pagi. Nah pada akhirnya setelah itu alhamdulillah tidak ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh lagi, teman-teman. Jadi alhamdulillah itu semua pada
berjalan seperti biasanya. Cuman karena ini mobil tidak ada yang mau pakai, makanya sama yang punya ini dijual walaupun rugi tapi tetap dijual. Dan intinya tuh seperti ini, bahwasanya yang goib itu ada dimanapun, apapun yang terjadi goib itu ada, maka wajib kita percaya teman-teman. Jadi kalau ada yang meninggal karena kecelakaan, itu siram pakai air kembang, minta bawa pulang korinya agar dia tidak ngerambyang. Begitu ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala dukungannya. Sehat-sehat selalu untuk kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin.